Aku cuma pinjam sebentar, nanti juga dibayar pas panen. Itu yang aku katakan waktu itu. Tapi kalau memang hanya pinjam, kenapa bayangan Pak Amir terus menatapku di setiap tidurku, seolah menagih sesuatu yang bahkan belum kubayar dengan nyawaku? Namaku Fadli. Waktu itu, hidupku pas-pasan, bahkan bisa dibilang di bawah garis cukup. Sawah hanya sepetak kecil, cukup untuk makan sehari-hari. Tapi aku punya tekad besar. Aku ingin anak-anakku sekolah tinggi. Aku ingin istriku berhenti menjahit. Sampai larut malam demi nambah penghasilan, musim tanam tahun itu, aku nekat. Aku dengar harga cabai akan naik menjelang lebaran. Maka aku putuskan, harus tanam cabai sebanyak mungkin. Tapi modal? Tak ada. Aku memberanikan diri mengetuk rumah Pak Amir, rumah kayunya sederhana. Ada pekarangan kecil dengan pohon jambu air di pojokan. Pak Amir sedang duduk di kursi bambu, mengenakan sarung dan kaos putih, tangannya memegang tasbih. Ia tersenyum. Begitu melihatku, "Duduk dulu, Lik Fadli," katanya ramah. Aku duduk, tapi tubuhku kaku. Tanganku berkeringat. "Pak Amir, saya kesini mau pinjam uang. Buat modal tanam cabai." Kalau nggak keberatan, ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Kapan kira-kira bisa dikembalikan?" "Insya Allah, setelah panen. Sekitar 4 bulan lagi." "Saya janji, Pak." Ia tersenyum, masuk ke dalam, lalu kembali dengan 1 amplop. Ia tak menghitung uangnya. Cuma berkata, "Ini 2 juta. Ambil. Tapi jangan lupa, janji itu bukan cuma pada saya, tapi juga sama Allah." Aku angguk cepat-cepat, mencium tangannya. Ada rasa lega luar biasa. 2 juta Teresa seperti seserka cahaya di lorong jalap hidupku, *** bulan. Demi bulan aku rawat tanamanku. Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. Harga cabai meroket. Dari 1 petak sawah, aku bisa mengantongi lebih dari 10 juta, untuk pertama kalinya, aku bisa beli kulkas baru. Aku juga ganti motor yang selama ini hanya bisa kupacu maksimal 30 km per jam. Rumahku yang tadinya rembes setiap hujan, kini atapnya diganti seng baru. Tetangga mulai memuji. Aku pun mulai merasa naik derajat, tapi setiap aku melihat rumah Pak Amir, ada bisikan kecil dalam hati. "Bayar hutangmu, Fadli." Tapi entah kenapa, aku menundanya. Hari demi hari berlalu. Sampai aku sendiri tak tahu apa alasan utamaku menunda. Mungkin karena Pak Amir tak pernah menagih. Mungkin karena aku merasa 2 juta bukan apa-apa dibanding hasilku sekarang. Mungkin karena aku merasa hutang itu sudah dilupakan oleh waktu. Setahun berlalu, aku makin mapan. Bahkan sempat buka toko kecil di pasar. Anakku masuk madrasah swasta yang bagus. Istriku tak perlu lagi menjahit sampai larut malam. Aku merasa seperti pemenang. Suatu hari, aku melewati rumah Pak Amir. Anak tetangganya, Rini, menyapa, "Pak Fadli." "Pak Amir sakit, loh." "Sakit apa?" tanyaku, pura-pura kaget. "Udah lama. Badannya lemas, nggak bisa banyak ngomong. Cuma duduk dan kadang melamun." Aku hanya tersenyum kecil. Mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Tapi tak sekalipun aku datang menjenguk. Bukan karena benci, tapi karena aku takut. Takut diingatkan. Takut dihadapkan pada kenyataan. Aku bilang menunaikan janji, *** malam itu, mimpi pertama datang dalam mimpi, aku berdiri di tepi sawah. Kabut tebal menyelimuti sekelilingku. Lalu aku melihat sosok Pak Amir, duduk di bawah pohon jambu air, mengenakan pakaian yang sama saat dulu memberi amplop padaku. Tapi wajahnya pucat. Matanya kosong. Di tangannya, ada selembar kertas lusuh, tertulis angka-angka dengan tulisan tangannya sendiri. Ia menatapku. Tidak berkata apa-apa. Hanya menangis. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi bantal. Detak jantungku berkejaran. Aku pandangi jam di dinding, hampir jam 2 dini hari. Kubasuh wajahku, duduk di tepi tempat tidur. Istriku, Nur, masih terlelap. Aku menatap langit-langit kamar yang baru direnovasi. Tapi di antara kemewahan ini, tiba-tiba ada ruang kosong di dalam dada yang menganga. Apakah hanya mimpi? Atau sudah waktunya aku menepati janji yang kulanggar sendiri? Tapi seperti manusia pada umumnya, aku tetap membungkam hati. Aku akan bayar. Nanti, gumamku, dan nanti, itu, tak pernah benar-benar datang. Aku pernah miskin. Pernah hidup dengan lampu minyak dan nasi tinggal kerak. Tapi sekarang, hidupku jauh berubah. Setiap pagi, motorku mengantar anak ke sekolah swasta dengan seragam rapi dan tas merek mahal. Setiap sore,
Aku duduk di teras rumah baru, menyeruput kopi sambil menghitung keuntungan dari kios cabai yang kini sudah punya 2 pegawai. Orang-orang bilang, aku sukses. Orang-orang bilang, rezekiku deras, tapi tak ada yang tahu. Di balik pintu rumahku yang bercat hijau muda ini, aku hidup dengan sesuatu yang selalu kukunci rapat, sebuah hutang yang belum kulunasi, dan rasa bersalah yang perlahan berubah jadi Baisu *** Pakamir. Namanya bahkan jarang terdengar sekarang. Ia seperti menghilang dari pergaulan desa. Tak lagi ikut musyawarah RT, tak terlihat di masjid, dan bahkan tak lagi terdengar suaranya dari surau tempat ia biasa mengaji anak-anak kecil. Aku kadang berpikir, apakah ia benar-benar lupa? Atau pura-pura lupa? Atau justru terlalu lemah untuk mengingat? Dan setiap pertanyaan itu muncul, aku buru-buru mengalihkan pandangan, menenggelamkan diri dalam kesibukan. Semakin sibuk aku, semakin mudah melupakan, tapi malam-malamku tak pernah benar-benar sunyi. Mimpi itu kembali datang. Kali ini berbeda. Pak Amir berdiri di depan rumahku, mengetuk pintu perlahan. Tangannya masih memegang kertas yang sama, lusuh, penuh angka dan coretan. Tapi wajahnya lebih pucat, lebih dingin, dan matanya seperti tak menyisakan cahaya. "Apa kau lupa?" bisiknya. Aku menjawab dalam mimpi, "Belum, Pak. Nanti saya bayar." Namun, wajahnya hanya menunduk, kemudian perlahan berjalan mundur, hilang di telan kabut. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Wajah Pak Amir terus terbayang bahkan setelah matahari muncul, dan anehnya, semakin sering mimpi itu datang, semakin keras pula aku menyangkalnya dalam dunia nyata. Hari itu, sepulang dari pasar, aku bertemu lagi dengan Rini. "Pak Amir belum bisa jalan, Pak," katanya, lirih. Aku hanya mengangguk. Hari-hari cuma duduk di kursi bambunya. Kadang nangis sendiri, kadang ngelamun. Kayak orang linglung. "Nggak dibawa ke rumah sakit?" tanyaku, basa-basi. Keluarganya udah usaha. Tapi dokter bilang, ini bukan cuma sakit fisik. Lebih kebatin. Katanya, kayak orang yang punya beban berat tapi nggak bisa dikeluarin. Aku tercekat. Dadaku seperti dihantam palu. Tapi bibirku tetap tersenyum palsu. "Oh ya, semoga cepat pulih." "Ya." Aku pamit, lalu buru-buru menyalakan motor. Tapi sepanjang jalan, suara Rini menggema di kepala, beban berat yang gak bisa dikeluarin. Apa itu artinya? Karena malamnya, aku duduk di ruang tengah, menatap kalender. Sudah hampir 3 tahun sejak hari aku menerima amplop dari tangan Pak Amir. 3 tahun yang penuh berkah, tapi entah mengapa, hati ini terasa makin sempit. Nur menghampiriku, membawa segelas air hangat. "Kamu kenapa, Mas?" Kelly Hayton mirang. Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, cuma mikirin kerjaan." "Tapi, dia tak percaya." "Kamu mimpi lagi, ya?" Aku mendongak. "Kok kamu tahu?" "Setiap kamu mimpi tentang dia, kamu selalu bangun sambil megang dada dan napasmu berat." "Udah beberapa kali." Aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Nur memegang tanganku. "Mas, kalau memang ada yang belum selesai antara kamu dan Pak Amir, selesaikanlah." Aku nggak tahu apa masalahnya. Tapi aku tahu, kamu berubah sejak mimpi itu datang. Aku genggam tangannya pelan, lalu menatap kosong ke dinding. Kalau aku datang dan dia nanya soal hutang. "ITU," suaraku pelan. Apa dia masih mau dengar alasan? Waktu berjalan pelan sejak malam itu. Tapi aku tak juga datang ke rumah Pak Amir. Aku tahu alamatnya. Aku tahu jalannya. Tapi aku tak tahu, apakah aku punya cukup keberanian. Yang aku tahu, setiap hari semakin banyak yang hilang dari hidupku, rasa damai, tidur yang nyenyak, dan sekarang, hubungan dengan anak sulungku pun mulai renggang. Ia sering murung, tak mau bicara. Bahkan pernah menatapku sambil berkata, "Ayah kenapa sekarang sering marah? Apa ayah nyesel udah punya kami?" Aku terpukul. Aku peluk dia saat itu juga. Tapi pelukan seorang ayah tak bisa menyembunyikan kenyataan, bahwa mungkin aku sedang dihukum oleh dosa yang tak tertunaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sujud lebih lama dari biasanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Ya Allah, kalau ini memang karena aku melupakan janji, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi entah kenapa, dalam gelap malam dan sujud panjangku itu, aku merasa sudah ada yang mendahuluiku untuk menagih janji itu. Bukan manusia, tapi ruh. Malam itu langit paket tanpa bintang. Angin di luar hanya sesekali lewat, seperti hembusan nafas seseorang yang gelisah. Aku tidur lebih awal, berharap bisa bangun subuh dengan tubuh segar. Tapi ternyata, malam punya rencana lain. Dalam mimpiku,
Aku berada di sebuah ladang cabai, ladangku dulu, saat awal mula semua keberhasilan ini dimulai. Tapi suasananya jauh berbeda. Semua tanaman leo. Daunnya menghitam. Udara berbau tanah basah yang membusuk. Aku berdiri di tengah ladang, memanggil-manggil nama seseorang. Entah siapa. Suaraku bergema, tapi tak ada jawaban. Lalu, dari balik kabut, sosok itu muncul, Pak Amir. Ia berjalan perlahan, kakinya menjejak lumpur yang seperti menahannya. Bajunya lusuh, matanya kosong. Di tangannya, lagi-lagi kertas itu. Kertas yang sama seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya, lusuh, penuh angka, dan bercak air mata. Ia tak bicara. Hanya menatapku, wajahnya murung. Tapi kali ini ada sesuatu yang baru di matanya, luka. Bukan luka fisik, tapi luka yang dalam, seolah-olah aku menusuknya dengan janji yang kulanggar. Aku ingin bicara, ingin minta maaf, ingin memeluknya. Tapi tubuhku membeku. Mulutku terkunci, tiba-tiba, tanah di bawahku retak. Aku jatuh ke dalam lubang gelap yang tak berujung, dan terbangun sambil berteriak, napasku tersengal. Tubuh basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:15, Nur terbangun, menatapku dengan cemas. Mas, mimpi lagi? Aku hanya mengangguk. Tak sanggup menjelaskan, sejak malam itu, mimpi yang sama terus datang. Berulang. Tapi selalu berbeda dalam detail kecilnya. Kadang Pak Amir berdiri di halaman rumahku, kadang duduk di surau, kadang berdiri diam di ujung gang sambil menatapku dari kejauhan, selalu dengan kertas itu di tangan, selalu dengan wajah yang tak bisa kulupakan. Anehnya, meski mimpi itu membuatku takut, aku mulai merasa pantas. Seolah mimpi itu memang harus terjadi. Seolah itu harga dari kelalaianku, hukuman kecil sebelum datangnya balasan yang lebih besar. Siang itu, saat aku sedang di kios cabai, anakku datang terburu-buru. Bu, ayah jatuh dari kursi, teriaknya ke ibuku yang sedang membantu menjaga toko. Aku langsung berlari ke rumah. Ternyata bukan jatuh biasa. Aku sempat pingsan selama beberapa menit, kata tetangga yang melihat. Dan anehnya, saat sadar, aku menyebut nama Pak Amir. Aku sudah bayar? Tolong jangan datang lagi, begitu aku menggumam, kata istriku yang mendengar, tubuhku menggigil. Aku duduk lemas, memandangi lantai rumah. Saat itulah Nur duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. Mas, sampai kapan kamu mau terus menggender? Aku terdiam. Ini bukan cuma soal uang, Mas. Ini soal perasaan orang yang kamu abaikan. Dan sepertinya dia belum benar-benar ikhlas. Aku menunduk. Aku takut, Nur. Aku takut datang dan dia sudah benar-benar tak bisa bicara. Aku takut terlambat. Nur menggeleng. Tapi lebih takut mana? Datang untuk meminta maaf, atau terus dihantui sampai mati. Hari berikutnya, aku berniat pergi ke rumah Pak Amir. Tapi seperti biasa, niat itu tenggelam oleh rasa malu, oleh rasa takut, oleh ego yang diam-diam masih tumbuh dalam diriku. Sebagai gantinya, aku pergi ke masjid. Duduk di pojok, menatap sajadah. Dan bertanya dalam hati, ya Allah, kalau memang ini balasan karena aku lalai, aku terima. Tapi tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dan saat aku keluar dari masjid, ada seorang ustaz tua yang menepuk pundakku. Fadli, ya? Aku kaget. Iya, Pak Ustaz. Kok tahu? Beliau tersenyum Castle. Aku semalam mimpi aneh. Ada seseorang membawa secari kertas, katanya titipan untuk yang bernama Fadli. Di kertas itu, tertulis angka 2 juta, dan ada bekas air mata. Darahku seperti berhenti mengalir. Bibirku membisu. Ustaz menatapku dalam-dalam. Mungkin, ruh seseorang sedang mencari keadilan. Kadang ruh-ruh yang dizalimi datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena mereka pun tak bisa tenang sebelum urusannya selesai. Aku menunduk. Hatiku semakin hancur. Baru kusadari, yang datang dalam mimpiku bukan hanya bayangan masa lalu, tapi juga pertanda dari langit, bahwa waktuku untuk memperbaiki semuanya hampir habis. Sejak malam itu, tidak ada lagi malam yang benar-benar tenang bagiku. Aku bisa tertidur, tapi bukan benar-benar tidur, lebih seperti terperangkap dalam ruang gelap antara mimpi dan kenyataan. Dan di ruang itulah, sosok Pak Amir terus hadir, lebih nyata, lebih dekat, dan lebih dingin dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak hanya membawa kertas. Ia menunjukkannya tepat ke wajahku. Tulisan angka di sana sudah kabur. Tapi ada satu kalimat yang tertulis jelas, bukan uang yang kutagih, tapi janji. Aku terbangun dengan teriakan. Nur langsung menyalakan lampu. Wajahnya pucat. Mas, sudah cukup.
Ini bukan mimpi biasa. Aku hanya bisa duduk memeluk lutut di pojok ranjang. Letakku gemetar. Tanganku dingin. Aku merasa seperti orang yang diburu oleh sesuatu yang tak bisa disentuh, tapi juga tak bisa dilawan. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi semuanya terasa ganjil. Di kios pasar, beberapa pembeli tiba-tiba membatalkan belanja karena merasa cabai-cabaiku bau busuk. Padahal, pagi itu aku baru saja menata cabai segar dari petani langganan. Salah satu ibu bahkan menutup hidung sambil berkata, "Kayak bau bangkai, Pak. Ini cabainya disimpan bareng apa sih?" Aku kaget. Aku sendiri tak mencium apa-apa. Tapi, ekspresi mereka jujur. Mereka benar-benar mencium bau yang tak kasat olehku. Aku coba tenang. Tapi di dalam hati, aku mulai takut. Siang itu, aku pulang lebih awal. Ingin istirahat. Ingin menenangkan pikiran. Tapi sesampainya di rumah, suasana lebih mencekam. Nur berdiri di depan pintu, menangis sambil memeluk anak bungsuku, Yusuf. "Mas." Yusuf jatuh dari tangga. "Ya Allah, kepalanya." Aku langsung menghampiri, ada benjol. Tapi yang bikin aku takut bukan itu. Tadi sebelum jatuh, dia bilang, "Ayah ada di kamar, nangis bareng kakek tua." Aku menoleh ke dalam. Kamarku kosong. Tak ada siapapun di sana. Tapi bulu kuduku berdiri. Yusuf belum tahu tentang mimpi-mimpiku. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan sosok kakek tua yang selalu datang padaku dalam mimpi? Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh. Sesekali, aku merasa ada yang duduk di sebelahku. Tapi setiap kutoleh, hanya kursi kosong. Angin malam masuk lewat celah jendela. Tapi hawa dingin yang kurasakan bukan dari cuaca. Ini dingin yang berasal dari rasa bersalah dan dosa yang tak selesai. Aku ambil Al-Quran. Kebaca pelan-pelan. Tapi, setiap huruf yang keluar dari mulutku, justru terdengar seperti bisikan penghakiman. Fawailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Aku berhenti membaca. Air mataku jatuh. Karena aku tahu, aku tak sekadar menunda pembayaran. Aku telah mengkhianati kepercayaan seorang hamba yang tulus. Pagi-pagi, aku datang ke rumah Pak Amir. Niatku sudah bulat. Aku ingin menjenguknya. Menyampaikan sesuatu. Apapun reaksinya nanti, aku siap. Rumah itu masih sama. Tua. Tenang. Tapi, ada aura berbeda, sepi yang berat, seperti rumah yang tidak sekadar kosong. Tapi dihinggapi kenangan yang penuh beban, anak bungsu Pak Amir membuka pintu. Namanya Harry. Ia tampak letih. "Oh, Pak Fadli," sapanya, ragu. Aku tersenyum kaku. "Bol saya lihat beliau, her?" Ia ragu-ragu, tapi mempersilakan. "Bapak." Di dalam, tapi kondisinya sudah lama gak banyak berubah. Aku melangkah masuk. Aroma kayu tua dan bau herbal memenuhi ruangan. Di ruang tengah, duduklah Pak Amir. Di kursi bambu yang dulu jadi tempat ia menyerahkan amplop itu padaku. Tapi kali ini, ia menatap kosong ke depan. Tubuhnya kurus. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara. Aku berlutut di depannya. "Pak Amir, ini saya, Fadli. Saya mau minta maaf, saya hilaf. Saya lalai. Saya sombong." Air mataku jatuh begitu saja. "Ini uangnya, Pak, lebih dari yang dulu Bapak pinjamkan. Tapi saya tahu, yang Bapak tunggu bukan sekedar lembaran ini. Yang Bapak tunggu adalah pengakuan saya. Dan saya mengaku, Pak. Saya salah, saya berdosa." Tak ada reaksi. Tak ada gerakan. Hanya matanya yang basah, dan air mata yang perlahan turun dari sudutnya. Aku makin menangis. Tapi ada rasa lega. Di dadaku. Aku merasa seperti membuka pintu yang lama terkunci dalam jiwaku. Namun, belum selesai aku bicara. Harry memanggil dari belakang. "Pak Fadli, saya mau bilang sesuatu." Aku menoleh, Harry menunduk. Suaranya bergetar. 2 tahun lalu, sebelum Bapak seperti ini, beliau pernah mimpi didatangi seseorang. Aku menelan ludah. "Seseorang?" "Iya, katanya kamu datang ke dalam mimpinya. Kamu minta maaf, sambil menangis. Kamu serahkan kertas catatan, lalu kamu menghilang." Tubuhku gemetar, tapi saat itu, Bapak kami bilang, "Tapi dia belum mati, kenapa ruhnya datang?" Aku tidak bisa menjawab, karena saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa, aku mungkin sudah mati, bukan secara fisik, tapi secara spiritual, dan ruh yang menghampiri Pak Amir dalam mimpi, bukan dari akhirat, tapi dari hati yang sudah lama kehilangan cahaya kebenaran. Sejak aku pulang dari rumah Pak Amir, pikiranku tak pernah benar-benar tenang.
aku kira setelah menyerahkan uang itu, semuanya akan selesai. Aku kira permintaan maaf di hadapannya akan cukup untuk membebaskanku dari bayang-bayang yang terus menghantui. Tapi nyatanya, tidak, Pak Amir tak mengucap satu patah kata pun. Hanya air matanya yang mengalir diam-diam. Seolah ada yang ingin diteriakannya, tapi mulutnya tak lagi mampu. Dan entah mengapa, aku merasa, meski aku datang dan bersujud di hadapannya, ia belum benar-benar memaafkan, bahkan mungkin, belum bisa. Beberapa hari setelah itu, rumah kami mulai dipenuhi kegelisahan. Anakku, Yusuf, kembali demam tinggi. Istriku, Nur, mulai sering diam. Ia tak lagi menanyakan kabar kios atau menghitung hasil penjualan seperti biasa. Ia hanya duduk di depan jendela setiap sore, memandangi langit sambil menghela napas panjang. Sampai suatu malam, ketika rumah sudah sunyi dan anak-anak tidur, Nur duduk di sampingku dengan wajah penuh kegelisahan. "Mas," ucapnya pelan, "aku mau ngomong sesuatu." Aku menoleh. Matanya tampak lelah. "Apa?" "Beberapa hari ini, aku mimpi." Aku menelan ludah. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. "Siapa?" Tanyaku nyaris berbisik. "Pak Amir." Darahku seperti membeku, dia duduk di ruang tamu rumah ini. Sama persis seperti posisi kita sekarang. Tapi wajahnya kosong. Tangannya gemetar. Lalu, dia bilang pelan, "Janji itu belum lunas. Bukan di tanganmu yang satu, tapi di hatimu yang satunya lagi." Aku tak bisa berkata apa-apa. Nur menatapku. Air matanya mengalir. "Mas, aku tahu kamu sudah minta maaf. Tapi aku juga tahu, selama ini kamu lebih takut terlihat bersalah daripada benar-benar bertanggung jawab." Aku tertunduk. Kalimat itu menohok dadaku seperti anak panah. "Aku ikut kamu dari awal. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Tapi sejak kamu abaikan janji itu, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu jadi mudah marah, mudah curiga, dan seolah tak lagi percaya pada kebaikan sendiri." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisku pecah di hadapannya. "Nur, aku bahkan gak tahu apakah aku masih pantas minta maaf. Aku udah nyakitin perasaan orang tua yang cuma ingin percaya padaku. Dan aku terlalu pengecut buat mengakui itu sejak awal." Nur memelukku. "Mas, mungkin Pak Amir gak butuh uangmu. Dia cuma ingin tahu bahwa kamu benar-benar sadar. Bukan karena takut dihantui, tapi karena sadar apa yang kamu hancurkan. Dengan satu kebohongan kecil." Besok paginya, aku kembali ke rumah Pak Amir. Tapi kali ini bukan membawa uang. Aku hanya membawa satu hal, sebuah surat. Di surat itu, aku tulis dengan tanganku sendiri. Bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan kejujuran yang selama ini aku tahan. Saya, Fadli bin Soeharto, telah mengingkari janji. Telah menunda apa yang seharusnya segera saya tepati. Telah membiarkan keserakahan menguasai rasa malu. Dan saya memohon, bukan hanya maaf dari manusia, tapi dari langit yang telah saya bohongi melalui doa-doa yang selama ini saya ucapkan dengan lidah yang penuh dusta. Aku berlutut di depan Pak Amir, menyerahkan surat itu ke tangannya. Ia tidak merespons. Hanya menatap kosong seperti biasa. Tapi tangannya gemetar. "Pelan-pelan, yari bergerak menggenggam kertas itu, aku menangis." Nur berdiri di belakangku. Juga menangis. Bahkan Harry yang membaca surat itu dengan suara pelan pun ikut meneteskan air mata. "Bapak dengar, kan? Pak Fadli sudah tulus minta maaf, Pak," ucap Harry sambil menyentuh pundak ayahnya. Beberapa detik kemudian, dari mulut Pak Amir keluar suara kecil. "Sangat pelan. Hampir tak terdengar, terlambat, tapi, terima." Itu saja. 3 kata. Tapi 3 kata itu membuat tubuhku lemas seketika. Air mataku jatuh deras. Nur memelukku dari belakang, tubuhnya gemetar karena haru. Malamnya, aku tidur tanpa mimpi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dalam sunyi yang damai. Tak ada bayangan. Tak ada suara. Tak ada sosok tua membawa kertas, hanya keheningan yang terasa seperti pelukan ampunan. Tapi entah mengapa, jauh di lubuk hati, aku tahu, ini belum selesai. Karena aku baru membayar sebagian dari harga sebuah pengkhianatan. Beberapa hari setelah pengakuanku, suasana hati di rumah mulai terasa ringan. Nur mulai tersenyum lagi. Yusuf sudah sembuh dari demamnya. Anak-anak bermain tanpa takut melihat wajahku yang dulu sering murung dan keras. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. 1 minggu setelah aku menyampaikan surat permintaan maaf ke Pak Amir, kios cabai yang selama ini jadi sumber utama nafkah kami, habis terbakar. Pagi itu, aku mendapat telepon dari tetangga kios. "Pak Fadli, kios sampean kebakaran."
Aku tak sempat mengenakan sepatu. Berlari sejauh 200 meter ke arah pasar dengan detak jantung seperti palu godam. Asap mengepul dari puing-puing kayu hangus. Beberapa ibu-ibu menutup hidung, dan pedagang lain mencoba menenangkan api yang tersisa dengan ember seadanya, barang-barang hangus. Timbangan meleleh. Laci uang tak bersisa, aku berdiri di depan sisa-sisa bangunan itu seperti patung. Hampa, tak bisa menangis. Tak bisa bicara. Dalam benakku hanya satu kalimat yang terus berputar, kamu pikir selesai hanya dengan kata maaf? Hari-hari berikutnya jadi mimpi buruk yang tak pernah kutulis dalam rencana hidup. Stok cabai yang sempat aku titipkan di gudang dibatalkan pembayarannya. Ternyata, pemilik gudang mengaku ada dokumen legalitas yang belum aku lengkapi. Aku tak punya bukti tertulis. Semua lenyap bersama api. Aku mencoba meminjam uang pada teman-teman dagang, tapi satu demi satu menolak, dengan alasan yang berbeda-beda. Mereka bilang, maaf, lagi sempit juga, atau saya juga baru kena rugi, Fad. Padahal aku tahu, aku sedang dijauhi. Mereka melihatku seperti pembawa sial. Nur berusaha menguatkan, tapi aku bisa lihat matanya menyimpan rasa khawatir yang makin besar. Kami mulai menjual perhiasan kecil, lalu barang-barang elektronik. Bahkan motor satu-satunya kami lepaskan agar anak-anak bisa tetap sekolah. Aku mulai sering berkeliling mencari kerja serabutan. Jadi pengantar barang, kadang ikut bantu di ladang. Orang, dari seorang bos kecil di pasar, aku kembali jadi buruh. Tapi tak ada yang salah dengan itu. Yang menyakitkan adalah tatapan iba orang-orang yang dulu memujiku. Suatu malam, setelah seharian bekerja sebagai kuli angkut sayur, aku duduk di emperan rumah. Tubuhku remuk, tulang-tulangku nyeri. Tapi lebih dari semua itu, hatiku kosong. Nur menghampiri. Membawa air jahe, Mas, katanya lembut. Kalau memang ini cara Allah membersihkan kita, mungkin kita memang harus ikhlas. Aku menatapnya. Tapi kenapa rasanya seperti dihukum terus, Nur? Ia menggenggam tanganku. Mungkin karena luka yang kita buat dalam sekali. Bukan di tubuh, tapi di hati orang yang pernah percaya. Dan kadang, luka seperti itu butuh waktu panjang untuk sembuh. Termasuk luka yang kita timbulkan pada diri sendiri. Malam itu, aku kembali bermimpi. Tapi berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, aku berjalan dalam lorong gelap. Dindingnya dari tanah basah. Ujung lorong itu tembus ke cahaya yang sangat terang. Tapi di tengah jalan, sosokku sendiri berdiri menghadang. Aku, yang lain, menatapku dengan mata penuh amarah. Kau pikir permintaan maaf bisa menghapus segalanya, katanya. Aku mencoba menjawab, tapi mulutku terkunci. Sosok itu menunjuk ke arah dadaku. Kau mati, sejak kau memulai untuk mengingkari janji. Dan kini kau hidup hanya untuk dihancurkan perlahan. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas berat. Nur menggenggam tanganku. Mas, kamu mimpi lagi. Aku mengangguk. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku sadar, Nur, kataku. Ternyata, mimpi terburuk itu bukan tentang Pak Amir. Tapi tentang diriku sendiri, yang menganggap bisa hidup damai di atas dosa yang belum ditebus sepenuhnya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah Pak Amir. Tapi bukan untuk minta dimaafkan, aku datang membawa niat. Untuk bertanggung jawab, aku bicara pada Harry dan keluarga. Kalau Bapak butuh perawat atau pengganti jaga, biar saya yang bantu. Saya nggak minta bayaran. Saya cuma ingin menebus semua ini dengan cara yang lebih nyata. Harry menatapku dengan mata berkaca. Sampean yakin, Pak Fadli? Aku mengangguk. Saya nggak mau hidup saya selesai sebelum luka ini sembuh. Bukan di dia, tapi di saya sendiri. Dan sejak hari itu, setiap sore sepulang kerja, aku datang ke rumah itu. Membersihkan halaman. Menyuapi Pak Amir. Menemani ia duduk menatap langit senja, walau tanpa sepatah kata, dan anehnya, di sanalah aku mulai merasa hidup kembali, bukan sebagai pedagang, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang berusaha jujur atas kesalahan sendiri. Sudah 2 bulan sejak aku mulai merawat Pak Amir. Setiap hari aku datang dengan hati yang lebih ringan, meski tubuh semakin lelah dan keuangan keluargaku makin menipis. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti sedang disucikan. Tapi ada juga hari-hari ketika hatiku mulai bertanya diam-diam, apakah semua ini akan cukup? Dan di titik itu, aku sadar, aku belum selesai membayar. Hari itu, badai besar mengguyur desaku. Air mengalir deras ke jalanan, membawa sampah dan ranting pohon. Petir menyambar pohon jambu tua di samping rumah Pak Amir hingga patah. Aku berdiri di dalam rumahnya, melihat hujan dari balik jendela yang berkabut.
Pak Amir duduk di kursinya seperti biasa. Tapi hari itu, matanya tak hampa seperti sebelumnya. Ia menatapku, lama. Dan pelan-pelan, kepalanya bergerak sedikit. Seolah mengangguk, hati kecilku bergetar. Bapak, bisikku pelan, tapi sebelum aku bisa berkata lebih jauh, pintu rumah terbuka mendadak. Harry masuk dalam keadaan basah kuyup, napasnya memburu. Pak Fadli, anak sampean. Yusuf. Dunia seperti berhenti berputar, ada apa dengan Yusuf? Dia jatuh di tangga sekolah. Kepala belakangnya kena lantai. Pingsan. Sekarang di puskesmas, belum sadar. Tanpa sempat berpikir panjang, aku berlari keluar. Hujan tak kuhiraukan. Jalanan becek kulalui sambil berdoa dalam hati seperti orang gila. Nur sudah lebih dulu di puskesmas. Ia menangis memeluk tubuh Yusuf yang terbaring tak sadarkan diri. Dokter bilang, harus dibawa ke rumah sakit besar. Ada pendarahan dalam. Tapi kami tak punya uang. Tak ada asuransi. Tak ada simpanan. Aku terduduk di lantai puskesmas. Tubuhku gemetar, ya Allah. Sudah ku bayar dosaku, sudah ku kembalikan semuanya. Mengapa anakku harus jadi korban? Tak ada jawaban, karena sebenarnya, ini bukan soal sudah atau belum. Tapi soal pembersihan, dan kadang, pembersihan itu datang dengan kehilangan. Keesokan harinya, keadaan Yusuf belum membaik. Aku duduk sendiri di depan musola kecil rumah sakit. Hanya ada lampu redup dan dingin subuh yang menusuk kulit. Di sanalah aku menangis, bukan sekadar air mata, tapi tubuhku berguncang menahan sesal yang tak lagi bisa kuucapkan. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Seorang kakek tua berpakaian serba putih. Wajahnya tenang, matanya teduh. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kau menunda janji, bertahun-tahun, katanya pelan. Aku menoleh. Siapa bapak? Bukan itu yang penting, jawabnya. Yang penting, kau sadar sekarang, bahwa tak semua luka bisa kau sembuhkan sendiri. Aku terdiam. Ia melanjutkan, ada hutang yang dilunasi dengan uang. Tapi ada yang hanya bisa ditebus dengan kehilangan, atau air mata. Aku menangis. Kalau aku harus kehilangan semuanya, kehilangan anakku, tolong jangan, kakek itu menatap langit. Kalau kau jujur meminta, bisa saja diberi. Tapi bertanyalah pada dirimu, apa yang lebih kau takuti, hukuman, atau kebenaran? Saat aku menunduk, ia sudah menghilang, aku tahu. Itu bukan manusia biasa. Mungkin malaikat. Mungkin hanya mimpi. Tapi aku tahu pesan itu benar. Beberapa jam kemudian, Yusuf sadar, dokter kaget. Katanya, secara medis, ini keajaiban. Pendarahan mulai mengecil. Tidak perlu operasi. Hanya perlu pemulihan dan istirahat total. Nur menangis sambil mencium tangan Yusuf. Aku hanya bisa duduk di sudut ruangan. Tak bisa berkata apa-apa. Tapi di dalam hati, aku berkata, terima kasih, ya Allah, untuk satu kesempatan lagi. Tapi ketika aku kembali ke rumah Pak Amir sore itu, Harry menyambutku dengan wajah murung. Pak Fadli. Bapak saya, hatiku. Mencelos, beliau, baru saja wafat. Aku terduduk di teras rumahnya. Tak menangis. Tak berteriak, tapi kali ini, bukan karena hancur, melainkan karena lega. Pak Amir telah pergi dengan tenang, dan aku tahu, ia telah memaafkanku, bukan karena surat. Bukan karena uang. Bukan karena air mata, tapi karena aku akhirnya benar-benar berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap langit dan berkata, ya Allah, terima kasih karena telah menghinakanku, sebelum Engkau membinasakanku. Hujan turun pelan saat jenazah Pak Amir diturunkan ke liang lahat. Suasana pemakaman begitu sunyi. Tak ada suara selain isakan keluarga dan gemerisik hujan di atas dedaunan. Aku berdiri beberapa langkah dari pusara, menggenggam payung tua yang dipinjamkan tetangga. Tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena campuran rasa bersalah, syukur, dan kehilangan yang saling bertabrakan dalam dada. Pak Amir, yang dulu hanya ingin satu hal dariku, kejujuran dan janji yang ditepati, kini telah kembali kepada Tuhannya. Dan aku masih berdiri di dunia ini, membawa warisan kesalahanku yang tak mungkin bisa dihapus, hanya ditebus perlahan. Setelah pemakaman selesai, aku tak langsung pulang. Aku duduk di makam ibuku, tak jauh dari makam Pak Amir. Ibu, bisikku pelan, dulu aku pikir jadi orang baik cukup dengan tidak mencuri, tidak memukul, tidak merampas. Air mataku jatuh, tapi ternyata, menunda janji, menyakiti perasaan orang yang percaya, itu juga dosa. Dosa yang mengendap pelan, tapi menghancurkan hidup satu persatu. Aku menggenggam tanah lembab di depan pusara, aku mau jadi orang yang jujur, Bu, walau telat.
walau sudah kehilangan banyak. Hari-hari setelah kepergian Pak Amir, hidup kami perlahan berubah. Bukan jadi lebih kaya. Bukan juga lebih mudah, tapi lebih terang. Yusuf pulih total setelah 2 minggu. Ia kini lebih pendiam, tapi punya tatapan dewasa di balik usianya yang masih belia. Kadang, saat aku termenang, ayah duduk di sampingku dan berkata, ayah jangan takut. Semua bisa mulai dari nol, kan? Dan setiap ayah berkata begitu, aku menali. Dengan mata berkaca. Karena aku tahu, kalimat itu bukan hanya datang dari anak kecil, tapi seolah diucapkan oleh Tuhan sendiri lewat mulut polosnya. Nur mulai berdagang kecil-kecilan dari rumah. Aku membantu sebisa mungkin. Kami tak lagi punya kios besar. Tapi rezeki itu seperti punya jalannya sendiri jika hati tak lagi dililit. Dosa, anehnya, setelah Pak Amir wafat, tak pernah lagi aku bermimpi tentangnya. Tak ada lagi sosok membawa kertas. Tak ada lagi bayangan berdiri di lorong. Tak ada lagi suara lirih menagih hutang batin. Yang ada, hanya keheningan yang damai. Seperti hati yang akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas utuh. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari Harry. Ia ingin mewakafkan rumah Pak Amir sebagai tempat mengaji anak-anak. Ia bilang, Bapak dulu ingin rumah ini tak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat ibadah. Aku menatapnya lama. Bolehku ikut bantu urus semua keperluannya? Harry tersenyum. Tentu, Pak Fadli. Justru kami harap sampean yang jadi bagian dari ini. Karena selama 2 bulan terakhir, sampean yang paling dekat sama Bapak. Tangisku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya, aku punya kesempatan untuk menebus dengan tindakan, bukan hanya kata. Malam itu, aku kembali berdiri di depan makam Pak Amir, tapi kali ini, bukan dengan air mata, melainkan dengan selembar sajadah kecil, mushaf, dan janji baru. Pak Amir, saya nggak akan pernah bisa mengulang waktu. Tapi saya bisa mengisi sisa umur saya dengan satu hal, menjadi orang yang menepati apa yang saya ucapkan. Dan semoga, di alam sana, Bapak bisa tenang. Langit malam sirah. Tak ada angin. Tak ada suara aneh. Hanya bintang-bintang menggantung, seolah menjadi saksi, bahwa satu jiwa telah belajar tentang makna pertanggungjawaban, bukan dari ceramah, bukan dari buku, tapi dari luka demi luka, dan di antara 2 kubur itulah aku belajar, bahwa akhirat bukan hanya tempat tujuan, tapi cermin yang mengintip diam-diam, dari balik setiap janji yang belum kita tepati. Sudah 3 bulan sejak Pak Amir wafat, aku tidak lagi punya kios besar, tidak lagi dikenal sebagai pedagang sukses di pasar. Tak ada lagi suara mesin kalkulator atau deretan pembeli yang mengantre di pagi buta. Yang ada hanyalah meja kayu di depan rumah, 2 keranjang cabai, dan senyum tulus dari para tetangga yang mampir bukan karena harga, tapi karena percaya. Itulah perbedaan rezeki yang datang dari kejujuran, meski kecil, tapi mengalir dengan tenang, dan menjaga hari, enak-enak kembali sekolah. Yusuf makin aktif. Luka kepalanya sudah pulih total, tapi bekasnya masih samar di belakang kepala. Kadang, ia mengusapnya sendiri dan berkata, Yusuf dikasih tanda biar nggak nakal kayak dulu. Aku hanya bisa tersenyum dan mengelus kepalanya. Nur mulai membuka warung kecil. Ia menjual gorengan dan minuman hangat di teras rumah setiap sore. Beberapa ibu tetangga sering duduk di kursi panjang depan rumah, sambil bercengkerama. Aku ikut. Membantu saat tak sedang mengantar barang atau bantu-bantu di tempat ngaji. Ada satu hal yang berubah sejak semua kejadian itu, aku tak pernah lagi menunda janji. Siksel pun. Bahkan jika hanya soal, besok saya antar cabainya, Bu. Karena aku tahu, kepercayaan bisa runtuh bukan karena pengkhianatan besar, tapi dari janji-janji kecil yang tak ditepati. Rumah Pak Amir kini sudah berubah jadi tempat ngaji. Harry, bersama 2 temannya, mengajar anak-anak setiap sore. Suara tadarus sering terdengar menyusup ke rumah kami lewat jendela. Dan setiap kali aku mendengarnya, rasanya seperti aliran air yang menyentuh luka, menyembuhkan perlahan. Aku dipercaya menjadi penjaga kebersihan dan pengurus kebutuhan kecil-kecilan di sana. Tanpa bayaran. Tapi bagiku, itu bukan kerja. Itu bentuk rasa syukur. Suatu malam, aku diajak Harry duduk di pelataran rumah ngaji. Ia menyerahkan selembar map padaku. Ini berkas tanah kosong di belakang rumah kami. Bapak pernah bilang, kalau dia meninggal, tanah itu ingin dijadikan wakaf produktif. Aku mengernyit. Lalu, Harry tersenyum. Kami ingin sampean yang kelola. Bisa dijadikan kebun, atau ternak kecil-kecilan. Hasilnya bisa bantu anak yatim atau kegiatan ngaji di sini. Aku tercekat.
Aku nggak layak. Kami tahu siapa sampean dulu. Tapi kami juga lihat siapa sampean sekarang. Dan kadang, Allah justru mempercayakan sesuatu pada orang yang sudah pernah gagal. Aku menunduk. Air mataku jatuh diam-diam, dan malam itu, aku sujud dalam salat. Panjang, lebih lama dari biasanya. Dalam diamku, aku berkata, "Ya Allah, aku tak minta kaya. Aku hanya ingin hidup yang Engkau ridai, meski sederhana." Karena ternyata, ketenangan lebih mahal dari segalanya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menanam cabai dan tomat di tanah wakaf itu. Tak besar, tapi cukup untuk memberi hasil. Anak-anak ngaji sering ikut menyiram tanaman sambil tertawa-tawa. Yusuf bahkan bilang, "Ayah sekarang kayak petani surga." Dan mungkin, memang seperti itulah rasanya, hidup yang dulu dibangun dari kesombongan dan janji palsu, kini tumbuh kembali dari tanah, dengan tangan yang lebih jujur, dan hati yang lebih bersih. Di sebuah sore, saat aku duduk di depan rumah, seorang pria datang menyalamiku, "Pak Fadli, ya?" Aku mengangguk. "Saya dengar dari Ustaz Heri, sampean bisa dipercaya. Saya ada tanah kosong yang tak terurus. Mau dijadikan kebun. Tapi saya butuh orang yang jujur." Aku terdiam. Lalu tersenyum, karena aku tahu, rezeki itu akhirnya datang. Bukan karena kehebatan. Tapi karena satu hal yang dulu nyaris hilang dari diriku, kejujuran. Tahun-tahun berlalu, tapi wajah Pak Amir tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Kadang saat aku duduk sendirian di kebun belakang, aku masih bisa membayangkan sorot matanya, tajam tapi tulus, berat tapi jujur. Sosok seorang tetangga biasa, yang akhirnya mengajarkanku pelajaran terbesar dalam hidup, jangan pernah main-main dengan kepercayaan. Kini hidupku tidak lagi berlari mengejar untung. Aku berjalan, pelan tapi pasti. Setiap rezeki yang datang kuucap syukur, bukan untuk apa yang masuk kantong, tapi untuk apa yang mampu kutepati dari mulutku. Setiap malam Jumat, aku duduk di musola kecil dekat rumah. Anak-anak ngaji sudah hafal kebiasaanku. Setelah salat, aku selalu bilang, jangan pernah biasakan berhutang janji. Karena hutang uang bisa lunas dengan lembaran. Tapi hutang kepercayaan, hanya bisa dibayar dengan seumur hidup yang jujur. Dan mereka diam. Mendengar. Mencatat dalam hati yang masih bersih. Ternyata, yang paling menyakitkan bukan saat aku dihukum oleh keadaan, tapi saat aku sadar bahwa aku pernah menyakiti orang yang diam-diam mendoakanku di sepertiga malam terakhir. Saat aku bahkan tak pernah mengingat namanya dalam sujudku. Itulah dosa. Ia tidak selalu terlihat, tapi ia menggerogoti hidupmu sedikit demi sedikit, sampai satu-satunya yang tersisa hanyalah kesadaran dan penyesalan. Dan jika Allah tidak mencambukku lewat kehilangan, mungkin aku tak akan pernah benar-benar bangun dari kematian rohani yang panjang itu. Kini, saat aku menatap wajah anak-anakku, aku tak ingin mereka tumbuh jadi orang paling kaya di pasar. Aku hanya ingin mereka tumbuh jadi manusia yang tak ditagih oleh ruh siapapun saat malam datang. Karena hidup ini singkat, dan di antara kita, mungkin ada satu janji yang terlihat kecil, tapi di langit, ia disimpan sebagai hutang yang harus ditagih, entah lewat ujian atau kehilangan. Jangan pernah remehkan janji yang kau tanda. Karena bisa jadi, hidupmu bukan dirusak oleh musuh, tapi oleh ruh orang yang kau kecewakan, yang menagih tanpa suara. Dan ingat, tak semua yang sunyi itu sudah selesai. Bisa jadi, ia hanya menunggu waktu. Untuk menuju dengan cara yang tak kau duga. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan pesan ini, bagikan cerita ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang menunda tanggung jawabnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu punya janji yang belum ditepati? Siapa yang diam-diam sedang menunggu ketulusanmu? Jangan hanya jadi pembaca. Jadilah pelaku perubahan, mulailah dari kejujuran kecil hari ini.